Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sinastika merupakan salah satu event seminar nasional di STEMIK Sena Nusantara Surakarta yang telah berjalan selama ini dengan diskusi keilmuan di bidang teknologi informasi. Dengan adanya pandemi virus corona COVID-19 ini, memaksa semua orang memiliki kebiasaan baru untuk lebih ketat dalam hal kebersihan dan menahan diri dari berbagai macam aktivitas di luar rumah. Tentu ini bukanlah hal yang mudah. Social distancing dan work from home. Sinastika di tahun ini tentu akan sangat sulit dilaksanakan. Tetapi jika kita berusaha, tentu semua ada jalan. Ketika kita tergerak untuk membantu dari apapun yang kita mampu, maka STEMIK Sena Nusantara sebagai institusi pendidikan dalam pandemi ini ikut bergerak untuk menyumbangkan pemikiran dalam pengembangan ilmu pengetahuan melalui seminar Sinastika yang akan dilakukan secara daring dan berseris. Donasi dihimpun dari peserta seminar yang akan disalurkan untuk bakti sosial peduli COVID-19. Mari bergerak bersama untuk melawan COVID-19 dari apa yang kita bisa. Selamat mengikuti seminar Sinastika STEMIK Sena Nusantara. Saya ikhlas menuju agungin rakyat Nusantara. Teman-teman saja. Nah, perkenalkan di sini saya Sri Haryati Fitri Asih. Nanti akan membawakan paparan materi dan untuk pendamping saya moderator adalah Pak Bramastio. Dan saya harapkan nanti untuk seminar ini kita banyak berdiskusi ya tentang informasi berkaitan dengan kreativitas mahasiswa dan mungkin tidak hanya dari saya sendiri untuk yang akan memaparkan informasi-informasinya. Oke, judul dari seminar kita adalah Strategi Program Kreativitas Mahasiswa dan Kiat Sukses Menjadi Mahasiswa Berprestasi atau Mawapres. Nah, ini headline saya, jargon saya adalah Young Creative and Be International Headline. Jadi saya harapkan teman-teman bisa menjadi headline secara basisnya internasional. Nanti kalau memang Anda punya keinginan-keinginan sebagai seorang pemuda-pemudi yang memang produktif untuk skala internasional. Oke. Sesuai dengan judul ada dua, yaitu tema program kreativitas mahasiswa dan Mawapres, dan dari tema ini saya merujuk ke Kementerian Kemendikbud. Jadi nanti untuk apa yang saya paparkan tidak jauh berbeda dengan mungkin kalau kalian melihat di webnya atau mungkin info-info IG tentang Kemendikbud. Nah, untuk tahu strategi apa isi program kreativitas mahasiswa dan Mawapres, teman-teman harus tahu apa itu PKM dan apa itu Mawapres. Jadi harus tahu dulu PKM itu apa sih, Mawapres apa. Oke, saya lanjut ke slide berikutnya. Jadi PKM saya singkat nggih. Mungkin kalau ada yang belum tahu, PKM adalah program kreativitas mahasiswa. Dilihat dari judulnya saja, kreativitas. Jadi diharapkan mahasiswa bisa berkreasi, ya, berkreativitas. Ya. Jadi kalau diharapkan nanti misalkan mahasiswa produktif, Anda atau kalian bisa menjadi bagian dari masyarakat yang mempunyai kemampuan akademis dan juga profesional, sehingga bisa menjadi mengangkat, ya istilahnya mengangkat nama bangsa Indonesia secara internasional. Nah, di sini untuk PKM ini memang karena ini basisnya perguruan tinggi, berarti diadakan oleh Direktorat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Dirjen Dikti, kemudian Kemenristek Dikti. Lah sekarang untuk pemerintahan Jokowi yang sesi kedua ini kita dilebur menjadi salah satu kementerian adalah Kemendikbud. Ya. Dan nanti untuk informasi kaitannya dengan PKM, teman-teman nanti bisa melihat pada simbol MAWA. Simbol MAWA Kemendikbud
Go ID, ya, karena kita meleburnya nanti di Kemendikbud. Ya. Kemudian kaitannya dengan PKM dan Pinmas, ya, tentang Pekan Ilmiah Mahasiswa Nasional. Karena nanti apa ya istilahnya, kalau kita mengajukan PKM, program kreativitas mahasiswa, nanti akan diseleksi, dan setelah diseleksi itu nanti kalian bisa, teman-teman itu bisa maju secara Pekan Ilmiah Mahasiswa Nasional. Nah, inilah ke terakhir yang saya harapkan, terutama teman-teman mahasiswa bisa sampai ke Pinmas. Bangganya kita kalau kita membawa nama perguruan tinggi kita dalam ajang skala nasional. Ya. Nah, ini bisa kita rasakan betapa bangganya kita, termasuk perguruan tinggi. Ya. Nah, inilah nanti kaitannya PKM dengan Pinmas. Jadi nanti tetap ada seleksi, terus nanti setelah itu baru dilombakan secara nasional. Gitu. Nah, untuk yang membawai tetap semuanya dari Kemendikbud ya. Jadi walaupun nanti kaitannya dengan Simbel Mawa, maksud Simbel Mawa itu sistem informasi pembelajaran dan kemahasiswaan, tapi kita tetap mengikutnya ke Kemendikbud. Ya. Kemudian tujuan dari Pinmas, ya, intinya adalah kita akan meningkatkan kualitas kita sebagai mahasiswa dalam forum komunikasi ilmiah, ya, forum komunikasi ilmiah, sehingga memacu kreativitas kita dan penalaran kita, pengetahuan kita secara teknologi dan pengetahuan, gitu. Ya, jadi nanti akan berlomba-lomba dengan seluruh perguruan tinggi di seluruh Indonesia. Nah, coba bayangkan betapa bangganya kita kalau kita itu berdiri di podium Pinmas ya 2000. Kalau ini berarti pengajuan 2020, nanti untuk tahun anggaran 2021. Berarti kalau teman-teman bisa membuat proposal tahun ini untuk Pinmas, berarti nanti majunya di 2021. Nah, sampai ke contoh-contoh baca tahun ya. Kemudian tujuan dari PKM. Nah, intinya adalah karakter. Karakter tidak hanya untuk pendidikan dasar. Sekarang kalau gaungnya pemerintah itu kan pendidikan dasar berbasis karakter, cenderung ke SMA, SMK ke bawah. Nah, sekarang perguruan tinggi juga berbasis karakter. Ya, mahasiswa dibentuk dengan melalui PKM ini. Pertama, taat aturan. Taat aturan itu salah satu implementasinya adalah pada saat membuat proposal, kita harus taat aturannya apa sih di dalam format proposal, format pembuatan proposal itu. Jadi tata tulis saja sampai diperhitungkan. Nah, itulah salah satu contoh taat. Ya, kemudian nanti taat yang lain-lain. Taat tentang nanti bagaimana sistem seleksinya dan sebagainya, atau mungkin pada saat teman-teman itu sudah dikasih pembimbing, dosen pembimbing, berarti harus taat aturan dan lain sebagainya. Kemudian kita dituntut untuk kreatif, inovatif. Nah, ini sebagai pejuang mahasiswa-mahasiswa yang masih muda-muda, inilah tuntutan dari, tidak hanya cuma dari saya pribadi ya, atau dari perguruan tinggi, tapi dari pemerintah. Anda dituntut selalu kreatif, inovatif. Ya, apalagi ini masa pandemi, daring. Jadi saya itu kalau motivasi mahasiswa saya, walaupun di rumah saja, kalian juga harus produktif. Nah, gitu. Kemudian objektif kooperatif, bisa diajak kerjasama. Objektif apa adanya. Gitu. Intinya membentuk karakter mahasiswa itu adalah larinya ke apa? Kita membangun bangsa Indonesia itu sebagai Bhinneka Tunggal Ika yang intelektual. Nah, berbeda-beda satu jiwa, tetapi secara intelektual, dan kita bisa menjadi headline internasional. Nah, amin ya. Kemudian ini saya mengacu, ini saya campur, gitu. Jadi karena di PKM kan ada pedoman, gitu. Jadi PKM 2000 ini saya ambil 2018, perubahan ke 2019, kemudian ini yang terbaru ada 2020. Ya, nah, teman-teman nanti bisa melihat pada ini Simbel Mawa. Nanti di situ sudah ada, jadi linknya tinggal di-download untuk yang 2020.
Nah, ini kebetulan saya ambil perubahan buku PKM 2018 nanti ke 2019. 2019 berarti pelaksanaannya kan 2020. Nah, ini jenis-jenis skema atau skim ya. Ada beberapa, nanti di slide berikutnya akan saya berikan contoh-contoh judulnya. PKMP penelitian ya berbasis iptek. Ya, misalnya kalau di bidang, kebetulan bidang kita saya komputer ya, itu berarti misalnya inti kegiatannya adalah intinya berbasis iptek ya, tentang teknologi. Jadi nanti bisa misalkan sistem informasi apa, misalnya suatu kelompok mahasiswa itu membuat tentang sistem informasi berkaitan dengan mungkin di desa atau di mana saja ya, dan lain sebagainya. Kemudian ini saya gabung saja, ada PKMK, nanti yang lainnya akan saya gabungkan. Ada kewirausahaan ya, usaha. Ini kalau kadang saya memotivasi ke mahasiswa untuk PKM ini, silahkan ambil tentang kewirausahaan. Karena apa? Ini sekalian Anda berlatih entrepreneur, tapi didanai oleh pemerintah. Nah, gitu. Nah, setelah itu, jenengan nanti kalian teman-teman bisa meneruskan hasil dari kegiatan yang didanai oleh pemerintah itu. Ini memang apalagi masa-masa sekarang ini, saya sangat motivasi ke mahasiswa itu, silahkan bikin kewirausahaan, usaha. Kamu tuh tolong tanya diri kalian sendiri, saya itu bisanya apa, gitu, ya. Kemudian PKMM pengabdian masyarakat, kemudian ada PKMT teknologi. Nah, ini dari perubahan buku ya, dari PKM 2018-2019, dan sebenarnya tidak jauh berbeda dengan yang 2020. Itu ada beberapa bidang ilmu, ada yang bisa sesuai bidang ilmunya, jadi yang ini ya, keisara keilmuan. Jadi misalnya saya bidang komputer, ada beberapa skim yang harus sesuai bidang saya. Atau mungkin ada yang saya bidang komputer tapi bisa digabung dengan beberapa anggota dalam satu tim itu lintas keilmuan, gitu. Ya, sebenarnya kalau nanti seperti ini untuk menentukan ini, kita bisa diskusi pada saat Anda nanti ketemu dengan dosen pembimbing. Ya, jadi pada dasarnya dari PKM ini tidak menuntut harus saklek, harus ini ya, ini harus PKM itu harus sesuai bidangnya di perguruan tinggi basisnya komputer saja. Enggak seperti itu. Jadi nanti kita bisa bergabung ya. Kalau mungkin di bidang di lingkup dosen itu malah bisa bergabung dengan perguruan tinggi lain. Jadi kolaborasi dengan perguruan tinggi lain ataukah berkolaborasi dengan industri. Nah, sebenarnya di PKM ini itu kita bisa dengan pihak mitra, ya, terutama di pengabdian masyarakat, pihak mitra. Tapi tetap ada perjanjiannya. Jadi pihak mitra itu nanti misalkan kalau sekarang mungkin kalian atau teman-teman tuh tinggal di daerah mana, ya di daerah desa atau apa, sekarang banyak istilahnya ada program pemerintah yaitu dana desa. Nah, itu jenengan sebagai tenaga muda ya bisa masuk ke lingkup tersebut. Kemudian ada kriteria tentang pendidikan, kemudian anggota, ya, kemudian ada pendanaan. Kalau pendanaan ini fleksibel, ya. Jadi kadang tergantung, apalagi kalau masa-masa sekarang ini mungkin dana pemerintah banyak terserap di ini ya, COVID. Nah, mungkin kalau pendanaan ini kurang lebih saja, tetapi bisa setiap saat bisa berubah. Kemudian untuk luaran ini wajib, ya, nanti di buku panduan yang 2020 itu semua wajib. Jadi luaran ini wajib mutlak. Kalau setiap mahasiswa itu nanti dalam satu tim akan membuat PKM, ya. Jadi salah satu contohnya ada laporan kemajuan, ada laporan akhir, ada artikel, serta nanti ada beberapa skim yang kaitannya dengan produk. Ya, laporan kemajuan itu biasanya terlaksana 70% kegiatan. Ya, 70% kegiatan itu bukan 70% dana ya, tetapi 70% kegiatan. Tapi biasanya memang disesuaikan dengan dana. Jadi misalnya ada 10 juta, 70% dana ya kita alokasikan dengan 70% kegiatan. Gitu.
Ya. Kemudian nanti di laporan akhir ada artikel, kemudian nanti kalau ada produk secara fisik bisa kita pakai sebagai laporan juga. Kemudian ada karya cipta, ya, karya cipta, AI, artikel ilmiah, karya cipta nanti untuk bidang ilmu bisa lintas, mungkin dengan informatika atau komputer, bisa dengan kesehatan atau dengan seni dan lain sebagainya. Kemudian ini gagasan tertulis, ya, ini karya ilmiah, kan ada pekan karya ilmiah itu ya, biasanya kalau di beberapa perguruan tinggi itu memang ada berlomba-lomba membuat karya ilmiah, ya, tapi untuk tema ya disesuaikan dengan dari perguruan tinggi tersebut. Kemudian ada gagasan futuristik konstruksi, itu isu SDGs, S-nya kecil, itu tentang tujuan pembangunan berkelanjutan dan isu nasional. Nah, contohnya misalnya isu-isu nasional, ya, atau misalnya ada revolusi industri 4.0 atau apa, ini bisa diangkat. Nanti saya akan ngasih contoh video tentang yang GFK, ya. Dan ini, nah sebenarnya untuk tema-tema ini memang misalkan ada dari teman-teman ditanyakan, kira-kira dengan tema saya bikin ini, maksudnya temanya pas apa ya? Nah, ini sebaiknya nanti pada saat teman-teman dapat pembimbing bisa diskusikan, atau pada saat sosialisasi dengan perguruan tinggi. Gitu. Karena kadang tema itu hampir sama, tentang penelitian dan teknologi. Nah, gitu. Hampir sama. Dan nanti memang untuk menentukan tema, setiap kelompok itu harus bercerita apa adanya. Kira-kira saya tuh inginnya membuat apa, metodenya bagaimana. Nah, itu yang harus diceritakan dengan dosen pembimbing. Nah, nanti setelah itu kita bisa menentukan, oh skinnya ini, gitu, ya. Makanya tadi pada saat tujuan PKM tadi adalah apa? Objektif. Jadi dengan cerita apa adanya, gitu, ya. Kemudian ini 2018-2019, ya, jadi beberapa bagian yang baru, dan pada saat yang 2020 itu hampir sama, ya, jadi paling perbedaannya tidak terlalu jauh, cuma nanti disesuaikan, karena kemarin itu saya lihat di IG-nya Kemendikbud, itu ada ada sedikit tulisan bahwa nanti untuk tema itu menyesuaikan, jadi dimodifikasi dengan masa sekarang, karena untuk 2020 kemungkinan ini belum ada info update terbaru, jadi kita menunggu saja. Tapi saya yakin karena di dalam IG-nya Kemendikbud sudah ada tulisan ada modifikasi, jadi penyesuaian mungkin disesuaikan dengan kondisi saat ini. Ya, apalagi misalnya kalau contoh pengabdian masyarakat itu kan kita harus banyak berinteraksi dengan orang banyak dan lain sebagainya. Gitu ya. Oh ya, ini ada satu yang mungkin harus saya perjelas, ya. Akronim judul, ya. Pada saat saya bimbing tahun berapa ya, saya agak lupa, sudah agak lama, itu judul tidak ada tidak ada kata-kata akronim. Akronim itu penggabungan dua kata atau lebih. Jadi misalnya waktu dulu itu saya bimbing, misalnya sistem informasi dalam ini ya, koperasi, tapi koperasi di desa, badan kesuadayaan masyarakat di desa. Kebetulan itu ngambilnya di desa saya, dan anak mahasiswa itu juga domisilinya sama dengan di domisili saya. Jadi pada saat itu tidak ada judul yang akronim, ya, yang penggabungan dua kata atau lebih. Jadi seperti biasa, oh sistem informasi atau peningkatan apa dan sebagainya. Nah, sekarang 2018 dan sebagainya, ini agak kembali, ya, 2018 banyak, 2019 saja tidak. Nah, gitu. Ya, seyogianya. Jadi belum ada tidak boleh tidak, gitu ya. Tapi kalau saya lihat judul-judul yang kemarin lolos itu banyak yang akronim, terutama 2018. Misalnya akronim itu contohnya begini, Mbak Impaula, kalau saya lihatnya YouTube-nya Mbak Impaula. Atau mungkin contoh yang dulu yang pernah saya bimbing itu Bangdes, Bank Sampah, ya, kampung sampah. Nah, jadi akronim seperti itu.
Nah, 2019 sekiannya tidak. Jadi langsung mungkin agak geser kembali ke ini ya, ke zaman saya dulu mungkin sebelum 2015 ya. Jadi langsung sistem informasi atau apa, langsung kata-kata yang teknik membuat apa gitu ya, alat-alat atau apa. Kemudian ini ada beberapa pendanaan swadaya. Nah, ini pendanaan swadaya, maksudnya pendanaan swadaya PKM dari PT. Ini maksudnya nanti begini, ada berapa persen, ya kan dana itu ada beberapa dana begini, dana full dari pemerintah, kemudian dana yang kedua dana pemerintah dengan pendamping yaitu perguruan tinggi, kemudian dana pemerintah sebentar, saya takutnya kebalik, pemerintah, perguruan tinggi, dan mitra. Nah, itu. Ya, seperti hampir sama sebenarnya dengan dosen. Dosen itu ada dana pendamping dari perguruan tinggi dan juga dana pendamping dari, istilah dana pendamping dari perguruan tinggi atau dana pendamping dari mitra. Nah, nanti semuanya tetap harus ada surat kejelasan, surat perjanjiannya. Untuk berapa persennya nanti yang terbaru silakan nanti untuk sesi berikutnya ya, kalau mungkin nanti secara offline nanti kita bisa bareng-bareng diskusi yang 2020 di mana nanti pelaksananya 2021. Kemudian ada Monek eksternal daring. Nah, ini karena kondisi seperti ini ya, daring tetap diadakan. Nah, nanti untuk teknisnya bagaimana ya, kemungkinan besar setiap tahun bisa berbeda-beda. Ya. Nah, ini tentang mahasiswa ya. Ini mungkin saya perjelas begini. Sebenarnya untuk setiap skim ya, setiap skim itu kan ada beberapa skema ya. Skema. Itu satu mahasiswa itu diperbolehkan satu ketua, satu anggota. Mungkin dengan dengan skim berbeda. Jadi misalnya saya pada skim A tidak boleh jadi ketua pada skim B. Jadi jadi anggota. Kenapa? Karena untuk ini, misalnya sama-sama lolos, nah kan kelihatan. Nanti otomatis jenengan karena sebagai ketua tanggung jawabnya lebih besar, jenengan mau nggak mau harus, misalnya kejadian seperti itu, pernah ada kejadian, itu anggota akan naik ke atas di salah satu proposal itu yang di ACC gitu. Ya, kemudian setiap pengajuan proposal harus ada dosen pendamping. Gitu. Karena PKM itu kan dibawa dari suatu perguruan tinggi, berarti harus ada pendamping. Ya. Nah, pendampingnya bagaimana nanti tergantung dari setiap perguruan tinggi. Nah, ini jenis-jenis skema PKM, ini tentang kewirausahaan yang tadi saya utarakan. Jadi kalau jenengan punya skill dan punya untuk mengajukan proposal, ya punya istilahnya, saya ada sesuatu yang ingin saya buat dan dengan rasa pede, saya punya keahlian. Silahkan Anda ambil kewirausahaan, karena ini nanti bisa Anda teruskan pada saat dana itu dari pemerintah sudah selesai. Dan mungkin siapa tahu ada dana-dana lanjutan dari pemerintah. Nah, kita kan nggak tahu, mungkin ada seleksi lagi, kemudian didanai lagi lah, kita kan nggak tahu ya, karena setiap peraturan kemungkinan bisa berbeda-beda. Nah, ini ya. Kemudian di sini ada muatan intelektual daripada profit. Jadi diharapkan pada saat kalian teman-teman itu memilih tema KWU, jadi maksudnya muatan intelektual itu tonjolkan keahlian kalian. Jadi jangan berpikir karena pada penyusunan proposal KW itu nanti ada kayak kira-kira contohnya begini, misalkan saya ingin bikin usaha kaos gitu ya, kaos, desain kaos dan sebagainya, butuhnya seberapa dan sebagainya, terus kira-kira dijual berapa, laba berapa. Boleh dicantumkan laba, tetapi nanti jangan pada saat bikin proposal itu jangan terlalu banyak menonjolkan labanya. Gitu. Jadi tonjolkan kreativitas bagaimana mengelola usaha tersebut. Oh, usaha sablon, ya. Kreativitas apa Anda meramu apa, bagaimana usaha sablon itu memang benar-benar unik, ya, istilahnya unik, gitu, ya.
Kemudian pelakunya adalah mahasiswa dan yang lain-lain adalah penduduk. Tidak masalah jenengan konsultasi dengan mungkin di luar perguruan tinggi juga tidak masalah, tapi yang penting adalah Anda sebagai mahasiswanya. Jadi pelaku utamanya adalah kalian, teman-teman semua. Kemudian ini PKMK KWU yang ideal, jadi tidak boleh ada kesalahan administrasi, hampir semua skim juga tidak boleh ada kesalahan administrasi, terutama administrasi tata tulis ya. Jadi harus merujuk ya ke panduan yang terbaru nanti dari Kemendikbud yang membawa tentang PKM. Kemudian produk ya, jadi tonjolkan produkmu ya, yang mungkin berbeda dengan produk-produk yang dihasilkan oleh entrepreneur yang lain ya. Kemudian latar belakang, ada analisis pasar dan sebagainya, itu memang biasa ya di dalam kewirausahaan. Jadi istilahnya kalau misalnya produk yang tadi saya utarakan itu berbeda dengan produk yang lain. Nah, jenengan juga harus bisa memaparkan kelebihan produk saya itu seperti apa. Ya, tonjolkan itu. Saya yakin kalau jenengan bisa. Memang ini memang harus diramu dengan kalimat ya. Memang menulis itu susah. Saya memang merasakan sendiri menulis itu susah. Ya, tetapi teman-teman nanti akan ada pembimbing, jadi nanti bisa didiskusikan lebih jauh dengan pembimbing. Ya. Kemudian ini juga masih kewirausahaan, jadi karena berkaitan dengan kewirausahaan berarti nanti harus dijelaskan secara detail sarprasnya, sumber daya nanti tetap pelaku utama adalah kalian teman-teman mahasiswa ya, tonjolkan setiap. Jadi misalnya ada satu tim misalnya 5 aja ya. Oh si A itu di bidang akuntansi, si B di bidang desain, si C di bidang apa, si D bidang apa, si E di bidang apa. Tonjolkan tulis di dalam proposal tersebut. Kemudian nanti termasuk cara pemasarannya, jangan sampai lupa karena kebetulan saya di perguruan tinggi komputer pemasarannya mungkin bisa secara online juga. Ya, apalagi sekarang masa pandemi apa? Sayur online, buah online, terus apa lagi ya? Kalau baju sudah biasa, ya, tapi kalau buah sayur apa ya itu mungkin baru-baru ini ya dan lain sebagainya. Sekarang yang biasanya catering itu harus datang dan sebagainya, sekarang bisa pesan lewat IG dan lain sebagainya. Nah, jadi pemasaran juga harus didetailkan, ya. Dan tidak lupa juga bahan baku, nih. Nah, ini contoh saja kewirausahaan membuat boneka, ya, dan lain sebagainya, atau membuat ini seni kriya, ya. Ini seni kriya. Ini kalau apa ya kita jeli, ya. Kebetulan di desa saya itu kalau di setiap desa kan ada program pemerintah tentang ini ya, tentang hibah desa. Nah, bikin perpustakaan. Kemudian nanti ada di dalam perpustakaan itu misalnya kita buat kreativitas untuk anak-anak. Jadi biar piye carane, bagaimana caranya itu anak tidak terlalu banyak HP ya sekarang, tapi kita latih dengan beberapa kreasi. Nah, kreasi seperti ini kan bisa kita jual. Maksudnya tidak mesti harus dalam bentuk produk. Ilmu, misalnya kita tularkan ke anak. Setelah itu anak ngajari. Nah, itu siapa tahu itu bisa menjadi suatu profit yang besar. Gitu ya. Nah, ini ya ini termasuk seni kriya ya, seni kriya. Sebenarnya masih banyak ya. Tadi ada sablon, kemudian ada apa ya kalau KBI kalau di bidang komputer masih banyak ya. Desain web dan lain sebagainya ini masih banyak. Kemudian ini tadi nggih apa namanya? Nama judul-judulnya saja. Sebenarnya nanti dengan teman-teman bisa cari di Google, itu masih banyak di Google ya. Ya. Kemudian ini pengabdian masyarakat. Nah, ini untuk teman-teman mahasiswa. Kebetulan di kampus saya itu ada KP kerja praktek tematik. Nah, ini bisa. Jadi ada KP tematik itu bisa diinkludkan dengan PKM yang skema pengabdian masyarakat. Dan diharapkan dari pengabdian masyarakat itu ini tidak berorientasi profit. Ya, jadi jangan berpikiran laba. Termasuk tadi masalah kewirausahaan juga tidak berpikiran laba. Walaupun nanti setelah selesai jenengan
akan berpikiran laba. Nah, untuk yang PKM pengabdian masyarakat juga sama, tidak berorientasi profit. Nah, ini banyak sekali contoh-contoh yang PKM masyarakat yang mungkin sebenarnya ada di sekitar kita yang bisa Anda ambil temanya. Ya, ini contoh-contoh saja, apalagi masa pengabdian masyarakat ini, masa pandemi. Contoh pengabdian, coba saya ini di SD saya ini kan semua pada daring ya, saya tak bikinkan media pembelajaran guru-guru saya dulu di SD saya atau apalah nggih. Aja contoh-contoh pengabdian masyarakat tuh atau mungkin contoh-contoh tema di skema-skema yang lain itu sebenarnya ada di sekitar kita. Gitu. Oh ya, ya, waktunya kurang berapa menit, Pak? 2 menit. Ya. Oke, ini saya cepatkan saja. Ini teknologi mungkin bisa ini ya, kaitannya dengan penerapan teknologi. Jadi tidak mesti kalau teknologi itu mesti basisnya informatika. Ini contoh sudah saya kasih contoh judulnya. Ini yang ideal. Intinya kalau ideal itu tidak boleh ada salah administrasi. Ini contoh-contoh. Ini yang Pinmas bank sampah ya. Ini berbasis mobile. Nah, ini. Jadi bank sampah berbasis mobile, ubah sampah menjadi rupiah. Ya, saya yakin kalian bisa, ya, tidak kalah dengan Pinmas yang tahun kemarin. Ya, ini karya cipta, ya. Ini langsung agak saya cepatkan saja. Ya, karya cipta menciptakan sesuatu, jadi produk cenderung ke produk, ya. Ini kebetulan berbasis IOT, Internet of Things, seperti dulu Stimik pernah adakan seminar ya, Sinastika pertama. Ini contoh tentang aplikasi pembelajaran, ya, isu radikalisme dan lain sebagainya. Ini saya ambil contoh-contoh judul-judul yang nanti kalau jenengan cari di googling itu ada semua. Ya, di koper follower, ya, gelang pencari. Ya, ini gelang pencari misalnya kita punya pacar, oh dikasih gelang kelak, dia di mana lah, itu bisa deteksi. Contoh saja. Ya, ini kemudian karya cipta, kemudian agak saya cepatkan saja. Saya ingin ini ya, ini yang penelitian tetap hampir sama, nggak, intinya luarannya harus ada. Kemudian ada paten juga, jenengan nanti bisa mempatenkan yang penelitian atau yang menghasilkan produk itu bisa jenengan patenkan. Atau mungkin dokumen juga bisa jenengan patenkan. Ya, saya ingin sebenarnya masuk ke ini yang gagasan, nah ini yang penelitian, nggak, saya agak cepatkan saja, nggak. Ini yang gagasan futuristik, sebentar. Ya, memotivasi partisipasi mahasiswa dalam imajinasi, persepsi, dan penalaran. Ya, ini mengangkat isu-isu, ya, isu-isu bangsa, misalnya revolusi 4.0 dan sebagainya, atau mungkin isu-isu yang sekarang ini sedang ngetren. Ya, ini saya ada sedikit video. Ini saya ambil dari Ristek Dikting ya, di salah satu kampus perguruan tinggi lain. Ya. Ini memang untuk futuristik harus diupload ya, harus diupload. Halo Anji. Halo. Kamu di mana sekarang? Di rumah lagi kerja tugas. Oh gitu. Kamu bisa ke Licin nggak sekarang? Sekarang nggak bisa sih. Gimana kalau besok? Aku tuh mau mendiskusikan sesuatu sama kamu. Ya. Nah, ini sebenarnya pada Di sini siapa yang hafal Pancasila? Saya. Oke, ayo sebutkan. Pancasila. Pada intinya adalah iya, saya kecilkan dulu sebentar. Pada intinya untuk gagasan futuristik itu nanti akan diunggah. Ya, jadi ada videonya. Jadi tema-tema kayak gini kan sebenarnya tema yang hampir tiap hari itu ada di dekat kita. Saya cepatkan ya, ini mawapresnya belum. Nah, ini contohnya futuristik ya. Korupsi, narkoba, bencana alam. Nah, ini bencana nasional, ini pandemi. Bukan nasional ya, tapi sudah masuk ke internasional, sudah berapa ribu yang meninggal. Nah, ini yang tahun 2019 2020. Kemudian untuk
info pengajuan kemarin yang tadi sudah saya ulas itu di IG-nya Kemendikbud itu kita diharapkan menunggu update info terbaru. Nah, tapi biasanya kalau ini sudah Juli, berarti mungkin sebentar lagi Agustus, ditunggu saja mungkin kita Juli, Agustus, September, Oktober, November. Gitu. Yang penting kita harus sering-sering lihat update-nya, ya, update informasinya. Nah, untuk informasi jenengan bisa masuk ke sini. Simbol MAWA, Sistem Informasi Pembelajaran dan Kemahasiswaan. Kemudian ini Mawapres. Nah, ini kenapa saya angkat temanya juga Mawapres dan kaitannya dengan PKM, karena memang Mawapres itu salah satunya juga ada faktor yang terlibat ada di tujuan di PKM. Jadi salah satunya tentang ini ya, kompetisi. Kalau dengan PKM ada Pinnas, berarti kan juga ada kompetisi. Ini memang dibedakan beberapa kriteria dan ini memang mahasiswa berprestasi memang nanti akan ada seleksinya tersendiri ya. Kebetulan nanti untuk bidang saya mahasiswa berprestasi saya tidak membawai bidang itu, nanti teman-teman bisa bertanya lebih lanjut ke bidang kemahasiswaan. Tapi secara kriteria ada kompetisi di bidang ilmiah akademik, ya, kemudian juga ada keaktifan tentang UKM, himpunan di BEM, ya, dan lain sebagainya. Terus Anda juga sudah berperan sebagai entrepreneurship atau mungkin punya prestasi di bidang mungkin di luar perguruan tinggi, ya. Nah ini ya, ini pemaparan saya dan saya harapkan nanti kita bisa diskusi, ya, bisa bertukar informasi dan dan bisa bermanfaat, dan tidak mesti saya yang memaparkan ini bisa lebih banyak paham dibanding teman-teman semua. Nanti kita bisa share materi. Intinya adalah kita sebagai generasi muda yang kreatif dan jadi headline internasional. Oke? Terima kasih. Monggo kalau ada yang mau bertanya. Ya, terima kasih Bu Fitri. Ya, tadi itu sudah dipaparkan oleh Ibu Fitri. Saya kira akan ya banyak pertanyaan, mengingat ini juga materinya sangat banyak. Dan ini catatan untuk nanti, saya kira ini ya bisa dilanjutkan dengan satu forum atau nanti untuk mahasiswa SINUS ya, teman-teman mahasiswa SINUS, kami mengharapkan untuk nanti ini program ini berkelanjutan, jadi nanti kita bentuk grup ya, ini karena masa pandemi ini nanti kita buat grup online untuk nanti membahas ini lebih lanjut. Jadi nanti ide-ide atau kreativitas teman-teman ini nanti bisa kami arahkan untuk nanti dibuatkan proposal. Jadi ini ya belum ditunjukkan ini, jadi Bu Fitri sudah menyiapkan ini format atau template proposalnya. Jadi kalau nanti teman-teman mahasiswa mau buat proposal, nanti ada bimbingan ya, ada bimbingan. Jadi ini baru sekedar overview aja, sangat banyak sekali ini tentunya pertanyaan atau ya saya kira ini ya banyak teman mahasiswa yang mungkin masih bingung ini ada pertanyaan ini. Jadi tentunya nanti ini berkelanjutan dalam satu forum ini ya, grup online, dan juga nanti mungkin dari kampus lain silahkan kalau misalnya ingin ikut juga boleh. Saya kira ini sharing juga antar kampus, karena ini juga program ini ya PKM ini bisa juga antar kampus, jadi akan sangat bagus kalau kita berkolaborasi dengan kampus lain ya. Jadi oke, ini saya buka sesi tanya jawab. Silahkan ini menanyakan pada Ibu Fitri ya mengenai. Monggo silakan kita saling diskusi saja. Ya. Ini memang kalau PKM itu apa ya, istilahnya kayak bikin proposal skripsi gitu ya. Ya, jadi ini dari Kemendikbud sudah memberikan wadah untuk kreativitas ini ya teman-teman mahasiswa. Jadi silahkan kalau punya ide apa menarik gitu ya, itu bisa diarahkan ke sini, dan ini nanti tentunya ya bisa ini ya membawa nama baik kampus, dan Anda juga ya dapat pengalaman gitu ya.
Saya kira banyak sekali ini manfaatnya jika Anda ikut. Minimal ini mungkin ya memang dari paparan Ibu Fitri tadi sangat menarik. Cuma ini kalau tidak dimulai ya dari awal, saya kira itu perlu ada niat awal. Jadi ya ini mestinya ada yang bertanya ini paling enggak Ini saya dari tunggu situ kan pertanyaan menimbulkan itu ya diskusi. penasaran gitu ya. Jadi dari paparan Bu Fitri tadi mestinya itu ada yang penasaran ini bagaimana prosesnya gitu ya. Terus nanti kelanjutannya bagaimana gitu. Nah itu kan dimulai dari pertama ya ada niat itu terus Ya. nanti kita arahkan ke ini proposal kalau Anda punya ide yang ya menarik gitu ya. Selama ini mungkin ya belum ada wadah kegiatan yang bisa menyalurkan itu. Nah itu silahkan. Beberapa kemarin tuh waktu kita buat pertemuan ini ya untuk PKM, sosialisasi PKM pertama itu ada yang itu ya punya ide. Saya harapkan ini juga ikut di seminar online ini untuk nanti ya ditindaklanjuti ya. Ya mengingat ini untuk batas waktu itu kapan Bu ya untuk proposal? Yang untuk pendanaan 2021 itu belum ada pengumuman, Pak. Kemarin saya sudah baca di Kemendikbud itu memang belum Ya jadi ada. waktunya saya kira masih lama, tapi bukan berarti ini ya terus mungkin tidak dilupakan gitu ya. Jadi kalau nggak segera dilanjutkan gitu kan mungkin ya besok-besok nanti lupa gitu. Jadi segera kalau ada ide itu segera ini ya hubungi kami Anda punya ide atau kreativitas apa yang kira-kira itu bisa untuk diikutkan di kegiatan PKM ini. Monggo Oh ya silakan ini ini ada pertanyaan dari ini ya Mas Kunto ini ya. Mau tanya Bu, untuk seleksi PKM kan beberapa tahap. Seleksi tingkat kampus sampai seleksi untuk masuk ke PIMNAS. Nanti kalau SINUS bagaimana? Ya. Ya. Kalau pengalaman kita, saya sama Pak Bram itu pernah sosialisasi, dan kalau untuk membimbing mungkin saya ya Pak Bram belum pernah ya Pak yang bimbing sampai lolos ya. Kalau sepengetahuan saya, sepengalaman saya itu memang saya tidak akan berbicara secara maksudnya terlalu prosedur ya. Jadi begini, pertama kita akan sosialisasi. Jadi sosialisasi tentang PKM ini yang kemarin sudah kita laksanakan dengan Pak Bram. Kemudian setelah itu, setelah sosialisasi kita akan nampung beberapa ide-ide dari mahasiswa, karena tidak mungkin mahasiswa itu akan menentukan langsung tema ini enggak. Jadi kita tampung, kita minta mahasiswa itu berbicara senyamannya mahasiswa, apa sih yang diinginkan ya. Jadi seperti itu. Pertama sosialisasi, di dalam sosialisasi seperti itu ya. Kemudian setelah itu kalau memang bisa kita akan langsung bentuk kelompok ya, jadi kelompok, dan kelompok itu nanti sebenarnya sudah dalam masuk tahap seleksi, dalam artian kita sebagai yang memberi sosialisasi akan melihat si kelompok ini atau mahasiswa ini kira-kira bagaimana, memang bisa untuk kita harapkan lebih lanjut ataukah tidak. Dan sebenarnya kalau misalnya tidak bisa diharapkan lebih lanjut, bisa kita motivasi selaku mungkin yang sosialisasi, atau mungkin nanti Pak sudah dapat dengan dosen pembimbing. Karena untuk memberikan dosen pembimbing itu nanti kita harus melihat tema-tema itu. Ya, pada saat sosialisasi itu harus kita munculkan kira-kira apa yang mau dibuat mahasiswa. Setelah itu baru kita merucut, kita breakdown ke tema-tema. Walaupun nanti tema itu bisa berubah-ubah untuk masuk ke skimnya. Nah, setelah itu nanti kita masuk ke ini ya, penyaringan dosen pembimbing. Nah, kalau di STIMIK SINUS sebenarnya belum terlalu ini ada penolakan dan sebagainya. Karena apa? Malah kita menginginkan tuh yang membuat itu atau yang mahasiswa berminat itu sebanyak-banyaknya. Jadi mungkin tahap seleksi yang terlalu prosedur mungkin tidak kita lakukan. Jadi kita saat ini proses untuk membangkitkan minat mahasiswa untuk menulis proposal kreativitas mahasiswa, itu saja. Jadi belum ada tahap seleksi yang terlalu ini ditolak, ini enggak.
Itu enggak, belum seperti itu ya Pak Bram ya. Jadi belum sampai ada itu, karena kita inginnya mengangkat teknik sinus itu dengan sebanyak-banyaknya mahasiswa itu bisa memasukkan proposal PKM yang banyak gitu ya. Kemudian untuk masuk PINMAS ya, pertama memang pada saat istilahnya dia bisa dianggap seleksi ya, tapi seleksinya tidak begitu ini banget ya Pak ya, tidak begitu terlalu prosedur sekali. Ya. Itu nanti biasanya dosen pembimbing akan bisa pada saat menulis akan bisa mengarahkan. Jadi nanti atau pada saat kita tim sosialisasi, mahasiswa ini akan dicarikan pembimbing yang memang benar-benar pas dan klop. Klop itu dalam artian dan pas itu nyaman sesuai dengan bidang ilmunya juga. Jadi sesuai bidang ilmunya saja, tapi kalau tidak nyaman juga buat apa gitu loh ya, seperti itu. Jadi harus sesuai bidang ilmu dan juga nyaman kan banyak faktor gitu. Dan itulah untuk menuju ke PINMAS seperti itu. Jadi nanti memang harus kita drill juga, dan mungkin strategi PINMAS harus luarannya dan lain sebagainya, atau produknya, laporannya dan lain sebagainya. Sebenarnya itu nanti intinya komunikasi tim dengan dosen pembimbing juga tetap akan didampingi oleh beberapa tim yang memang akan mendampingi dari PKM dari kampus, dari institusi. Mungkin itu yang bisa saya jelaskan. Mungkin kalau ada, mungkin Pak Bram tambahkan. Tadi penjelasan dari Bu Fitri ya. Saya kira ini dulu kalau untuk itu ya proposal yang penting ini dulu ya segera dibuat dulu agar bisa kami ya proses gitu, karena selama ini ya agak kurang ya untuk proposal dari mahasiswa. Jadi kalau bisa sekarang digenjot gitu ya, banyak proposal itu nanti masalah lolos atau itu belakangan. Jadi dulu yang penting proposalnya dibuat, nanti kan ya kita kalau memang ada kekurangan ya nanti kita coba kita bimbing, kita bantu ya seperti itu. Jadi yang penting ada semangat dulu dari mahasiswa untuk membuat proposal. Jadi nanti ada kelanjutannya gitu ya. Masalah nanti judulnya mungkin ada yang merasa itu apakah harus berhubungan dengan komputer atau apa, itu saya kira itu bisa multi tadi kan sudah ini ya lintas bidang ilmu ya lintas bidang ilmu. Terlalu takut karena ini apakah kalau komputer harus membuat aplikasi gitu ya enggak ya. Apalagi ini Pak yang tadi kewirausahaan itu kan ada tentang penanganan administrasi keuangan. Nah itu nanti bisa kolaborasi dengan bidang mahasiswa dari ekonomi, dari akuntansi, seperti itu. Jadi jangan takut dulu, ya. Soalnya kalau kalian teman-teman takut, kapan lagi? Jadi nanti kaki kita itu berat untuk melangkah, gitu, ya. Jadi tadi ada objektif, jadi ya sudah, ya. Ini ada pertanyaan dari Ibu Surati ya. Mau tanya Bu, untuk proposal PKM nanti bidang kegiatannya bebas ya Bu? Mau pilih yang KWIKU atau pengabdian masyarakat? Kemudian untuk anggota membentuk sendiri ya Bu? Jadi membentuk sendiri apakah nanti ditentukan gitu ya? Terus kemudian mengenai seleksi proposal yang penting semua mahasiswa wajib berperan serta mengajukan proposal dulu gitu ya. Terima kasih. Ya, untuk Ibu Sri Surati, ini saya baca lagi ya Bu, untuk proposal PKM nanti bidang kegiatannya bebas. Iya, sebenarnya bebasnya juga tidak sebebas-bebasnya. Jangan kita koreksi diri kita. Sebenarnya misalnya saya dengan Pak Bram, saya di bidang komputer, mungkin Pak Bram di bidang ekonomi. Gitu. Jadi mungkin bisa melihat diri kita, atau mungkin atau misalnya sebenarnya sudah punya tim, ada ekonomi, ada komputer dan sebagainya. Jadi sebenarnya itu tema skimnya bebas, cuma nanti dilihat dari bidang ilmu kita ya Pak ya, bidang ilmu dari tim itu. Ya, jadi tetap kita melihatnya merujuk dari situ, enggak. Terus misalnya bidang ekonomi kita temanya tentang komputer yang sama sekali kita tidak tahu sama sekali tentang komputer. Jadi tetap bebas, tetapi tetap dilihat dari background kita, ya.
Dan kemudian juga jangan lupa dikonsultasikan nanti dengan karena hampir sama ya teknologi sama peneliti atau apa. Jadi nanti kira-kira skemanya yang mana. Jadi harus didiskusikan dengan nanti pembimbing. Kemudian apalagi Pak, mau pilih KBU atau pengabdian masyarakat, kemudian untuk anggota membentuk sendiri ya Bu. Ya, untuk anggota bisa kalian membentuk sendiri, tetapi tetap dikonsultasikan nih. Jadi misal nanti kan ada beberapa prasyarat tadi yang juklabnya itu lintas keilmuan, berarti nanti juga harus harus ada lintas keilmuan gitu. Misalnya bidang teknik informatika dengan akuntansi. Gitu. Jadi tetap boleh membuat sendiri, tetapi nanti tetap melihat skemanya ya. Jadi nanti otomatis kalau memang tidak sesuai akan dibongkar pasang oleh pembimbing. Itu kemudian seleksi yang penting semua wajib berperan serta ya. Untuk intinya seleksi itu kan banyak ada seleksi administrasi dan lain sebagainya. Nah kalau untuk pembuatan proposal saya kira semua anggota itu wajib berperan. Tidak terus 3 yang membuat 1 atau mungkin hanya mahasiswanya saja, dosennya tidak. Semua wajib karena ini kolaborasi antara pembimbing dengan tim mahasiswa. Ya, jadi tidak bisa kita membuat itu hanya terus sendiri-sendiri nggak bisa. Gitu. Jadi semua tetap kolaborasi, apalagi yang lintas ilmu. Kemudian mengajukan proposal dulu, Bu. Ya, kalau untuk mengajukan semua diajukan dulu proposalnya. Jadi nanti kalian teman-teman membuat, kemudian nanti diajukan, direview. Dan nanti kalau review itu mungkin kalau karena kita masuknya di perguruan tinggi, reviewnya tetap nanti dari dosen pembimbing. Ya, direview mungkin nanti dari bidang kemahasiswaan karena untuk PKM masuknya kemahasiswaan ya Pak Bram. Ya. Ya. Setelah itu nanti kalau sudah fit baru kita unggah karena untuk tahun ini atau mungkin tahun yang kemarin sudah online ya Pak ya. Sudah secara daring untuk proposalnya, tidak secara fisik dikirim. Gitu nggih Bu Sri Surati. Kemudian ya, apa lagi Pak? Dari Puspa, ya maaf tadi ini. Jadi dari penjelasan tadi tentang PKM ada tertulis mutlak bahwa tidak ada kesalahan administrasi. Untuk administrasi yang dimaksud tersebut berkaitan gimana? Ya. Untuk administrasi itu begini. Contoh administrasi kan untuk juklab itu ada beberapa. Satu tentang format. Format itu banyak macam-macam. Format di tata tulis itu kan ada di dalam proposal itu kan administrasi itu pertama itu tata tulis, kemudian administrasi lingkup lintas jadi tim, ya. Kemudian apalagi ya? Mungkin nanti seleksi kuota juga ya. Saya kurang tahu kalau masalah kuota kan kaitannya dengan pemberi dana ya. Tapi yang jelas seleksi administrasi yang tadi di makalah itu pertama harus sesuai format tata tulisnya. Ya. Jadi misalnya tidak boleh lebih dari 15 halaman di luar apa? Misalnya di luar surat perjanjian dengan mitra. Berarti inti pokok dari proposal itu di luar misalnya di luar surat perjanjian hanya dibatasi 15. Lebih dari 15 dengan akan digeser. Jadi hal sekecil itu yang menyeleksi juga nggak mau repot gitu loh. Jadi kalau sudah ini misalnya, oh kamu harus memenuhi sekian, ya sudah lolos ambil gitu. Kemudian juga masalah tema itu yang penting juga. Jadi pembuatan tema itu tadi nggih yang kata-kata akronim yang sekarang sudah tidak ada atau yang mungkin sejadinya ada, memang itu tergantung dari reviewer nantinya. Tapi yang jelas harus itu nih tata tulis pembuatannya. Kemudian juga itu aja cuma ngetiknya ya. Termasuk nanti format-format ini keuangan misalnya harus berapa persen untuk habis pakai atau apa gitu ya. Jadi hal-hal sekecil itu memang dibutuhkan oleh untuk yang menyeleksi. Kemudian juga berkas-berkas di luar proposal, misalnya surat dari lembaga dan lain sebagainya. Itu masalah administrasi itu seperti itu. Ya. Kemudian yang lain-lain biasanya yaitu mungkin bisa kuota atau apa nggih, karena kalau kuota saya kira saya tidak begitu paham karena itu berkaitan dengan pemerintah. Jadi mungkin tahun sekarang untuk tahun besok itu kuota 1.000, tapi ternyata setelah 2021 ternyata kuotanya dikurangi karena berkaitan dengan ada kejadian apa di dalam
Indonesia gitu ya, kayak gini kan pandemi ini kuota dikurangi, semua dana dikurangi dan lain sebagainya. Begitu Bu Yela, Bu Melia, ya. Berikutnya ini dari Murniati Iya, ya. Bu Murniati. Keuntungan apa yang didapatkan dari pihak kampus atau mahasiswa jika proposal PKM masuk ke seleksi nasional? Ya, kalau keuntungan jelas, nama kampus kita menjadi headline. Nah, tadi sesuai jargon saya, headline. Ya, jadi semakin banyak mahasiswa dalam suatu kampus atau perguruan tinggi, banyak yang mengajukan proposal, banyak yang didanai, itu nanti pada periode berikutnya mungkin seperti ini ya, kasarannya, oh kuota kampus A itu karena kemarin yang lolos banyak, mungkin bisa tak kasih kuota yang lebih banyak lagi dan lain sebagainya. Jadi pertama bisa jadi kaitannya dengan kuota, bisa jadi nanti meningkatkan apa ya Pak Bram? Nilai akreditasi, apa penilaian akreditasi ya, itu saya kurang begitu paham kalau itu ya. Tapi saya kira tetap kampus tentunya juga akan lebih ya, peringkat kampus otomatis akan meningkat dan jelas menjadi headline. Kalau salah satu kampus atau bismillah ya, kampus Sinus menjadi ada salah satu mahasiswa yang lolos PINMAS untuk 2021. Amin ya, seperti itu. Itu ada lagi? Ya, silahkan. Ini ada apa? Mas Yulianto, silahkan. Atau mungkin dari teman-teman dosen mau ini menanyakan juga karena ini kan nanti juga sebagai pembimbing ya. Ya, tentang ini Pak, Mama Pres ya, IP, IPK memang pengaruh nanti masuknya di akademik ya, di akademik. Ya. Jadi nanti yang tadi ya coba saya selitkan lagi yang ini yang bentar, tadi yang oh ya, ini mengingat paham cukup banyak, jadi ini kan mungkin semua slide ini ya, kami paparkan di sini. Jadi nanti ini teman-teman bisa mengakses ke situs Kemendikbud ya. Jadi simbol Mawa Kemendikbud, di googling aja itu sebentar itu ya, Kemendikbud ya, simbol Mawa. Nanti di situ ada materi teks. Cukup banyak itu materinya. Nanti ada linknya ke Google Drive. Itu silakan nanti teman-teman itu akses ke ini situs Kemendikbud simbol Mawa ya. Atau Bu Fitri bisa tunjukkan ini lewat browser ya. Browser ini atau mungkin dari Pak Pram ya. Saya ini ya mungkin dari jenengan saja. Yang linknya di simbolmawa.kemendikbud.go.id. Kalau teman-teman mau info itu yang di IG itu ya, silakan jenengan follow IG-nya kemendikbud.go.id. Itu kemarin info yang terbaru itu juga banyak melibatkan info tentang kemahasiswaan juga ya. Info yang PKM itu memang diminta menunggu ya, jadi disuruh update terus informasinya. Ini sambil nunggu Pak Bram buka yang linknya yang simbol Mawa ya. Jadi simbol Mawa itu sistem informasi pembelajaran dan kemahasiswaan. Jadi teman-teman mahasiswa kalau terutama yang ini ya, UKM atau BEM, silakan sering buka itu banyak kegiatan-kegiatan yang diperuntukkan untuk kemahasiswaan. Ya, ini sudah dibuka yang simbol Mawa. Mohon maaf. Pengumuman itu. Ya, yang linknya kemarin, Pak. Ini tahun 2019, ya.
penyelesaian laporan. Jadi kalau belum selesai laporannya Nah, belum ini ada diolah, materi bimtek. ya, Nah, ini ya. ini bagi operator Pak. Ya, yang operator nanti bisa Tapi juga disosialisasikan. apa ya? Saya kira juga Bisa perlu untuk ini disosialisasi, ya, ya. karena ini kan aturan apa detailnya gitu ya. Iya, Yang iya. ini lebih apa? Detail, lebih Ya, lebih lengkapnya detail. itu ada. Ini bisa di-download ini nanti ke Google Drive ya. Iya, gitu. Jadi nanti teman-teman bisa masuk ke Simbel Mawa, ya, di situ banyak update-update, nggak cuma PKM saja atau Mawapres ya, semua kegiatan berkaitan dengan kemahasiswaan atau ini daring ini ya, ini mungkin berkaitan dengan kuota dan lain sebagainya, itu info-info di situ banyak, atau jangan follow IG-nya Kemendikbud, banyak info. Saya harapkan yang pengurus BEM aktif untuk update info ya, jadi kalian nggak cuma pengurus BEM saja, semua rekan-rekan teman-teman mahasiswa jenengan harus produktif selama masa daring ini, ciptakan sesuatu yang inovatif ya, tonjolkan diri kalian, keahlian kalian. Jadi kalau saya mengajar itu kadang saya tanya, isamu apa saiki ya gitu ya. Jadi harus dibangkitkan semangat kayak gitu. Jadi nggak mesti harus untuk PKM saja, untuk semuanya. Gitu. Ada lagi Pak Abraham yang bertanya mungkin? Oh ini Pak, ada Pak Mas Yulianto ya. Jadi saya baca aja ya Pak ya. Ya, ya. Itu berapa lama waktu proses pengajuan proposal sampai sudah disetujui? Itu kurang. Kita lihat standar yang tahun kemarin itu November. Kita kira-kira saja yang tahun kemarin itu November. Mungkin sekitar ya 5 bulan ada ya Pak ya. Sekitar itu ya. Ya. Jadi memang agak lama. Ya, untuk seleksinya secara apa ya, di administrasi pemerintah itu memang agak lama, mungkin sekitar 5 bulan ya, hampir sama dengan dosen ya, dosen juga sekitar 5 bulanan gitu. Jadi nanti kalau sudah diseleksi otomatis nanti akan dimunculkan pada link info apa ya, tetap di Kemendikbud ya Pak ya, kalau untuk pengumuman ya, seperti tadi kan tagihan laporan itu di Simbel Mawa gitu. Dan otomatis perguruan tinggi juga akan dikasih tahu. Kira-kira yang lolos itu dari perguruan tinggi masing-masing pasti akan mungkin akan lebih tahu terlebih dahulu. Itu. Kemudian kalau masalah sampai tahu sudah disetujui atau tidak. Nah, kalau masalah disetujui atau tidak kita tidak tahu ya, karena dari perguruan tinggi atau dari Kemendikbud ya, sekarang Kemendikbud Simbel Mawa itu tahu-tahu langsung ada pengumuman. Jadi selama proses, mungkin kalau operator dikasih tahu ya Pak ya, atau proses seleksinya ya. Kalau saya yakin pasti operator dikasih tahu, jadi tetap tetap ada tahap-tahapannya. Ya, tetap ada tahap-tahapannya. Mungkin itu yang lebih tahu ke operatornya ya. Mungkin Pak Bram tahap-tahapannya untuk operator tahu enggak Pak? Yang untuk PKM? Ya. Biasanya akun ya, cuma pengajuan akun dan sebagainya ya. Kalau untuk seleksi paling tahu-tahu dimunculkan ya. Iya, biasanya kalau untuk lolos enggaknya itu nanti langsung dimunculkan gitu. Ya. Jadi di operator ada. Kalau nggak salah kemarin di websitenya Dikti itu ya. Iya, di websitenya Dikti. Kalau sekarang Simbel Mawa gitu Pak. Ya. Gitu. Ya. Kemudian pertanyaan 2, apakah dana yang dikucurkan bisa diterima? Nah, ini tadi yang saya utarakan, tidak mesti 100%. Jadi misalnya kita ngajukan 10 juta, tidak mesti dana yang kita ajukan itu langsung di ACC 10 juta. Ya, apalagi masa-masa ini mungkin dana akan dikurangi, ya. Tetapi kita mengesampingkan ada permasalahan di negara atau tidak, tapi tidak mesti 100%, tapi bisa jadi juga 100%. Tergantung nanti tulisan kata-kata yang Anda tonjolkan bahwa memang dana 10 juta itu saya inginkan harus butuh 10 juta itu. Ya, itu memang menulisnya susah nanti. Jadi seperti itu. Ya, jadi bisa jadi 100%, bisa jadi tidak. Saya tidak bisa menjawab dengan harus mengiyakan salah satu. Kemudian di buku panduan ada tahapannya. Nanti silahkan lihat ya secara detailnya. Memang nanti di operator memang ada nanti. Gitu ya. Gitu. Ya, tetap semua di buku panduan ada ya. Mungkin saya saja yang kurang teliti membacanya gitu, tapi saya yakin di buku panduan ada tahap-tahapannya, baik itu di tingkat operator
Dan nanti tahap-tahap karena di perguruan tinggi untuk mahasiswa tetap masuknya kan di operator ya Pak ya, tetap masuknya di operator. Jadi pasti nanti pada saat sosialisasi teman-teman mahasiswa akan dikasih tahu. Mungkin ada perubahan di 2020, 2021 pasti saya yakin bisa ada perubahan, bisa tidak. Apalagi di IG-nya Kemendikbud kemarin itu ada modifikasi ya kaitannya dengan tema mungkin untuk masa saat ini ya Pak ya, pandemi gitu. Nah sebenarnya kalau kalian teman-teman mahasiswa tidak usah menunggu kayak gitu ya, istilahnya mungkin dari pihak kampus sudah ada warning, oh harus yuk kita ada sosialisasi gitu. Jadi sudah mungkin bisa bersiap-siap ya. Kira-kira tema-tema itu tidak usah jauh-jauh, tema di sekeliling kita saja bisa untuk tema ya Pak Bram ya, di sekeliling kita. Jadi kayak tadi bank sampah itu mungkin jenengan tidak akan berpikir bank sampah berbasis Android ya kayak Mbak Im Paula. Jadi bikin ide-ide kreatif produktif ya, itu tidak bisa jauh-jauh, mungkin di dekat-dekat kita tuh banyak ide-ide kreatif itu teman-teman ya. Ada lagi pertanyaan? Ya. Oh ya, ini kalau sambil menunggu pertanyaan, sebentar, sambil menunggu pertanyaan, ini contoh yang nanti kalau misalnya saya menginginkan nanti ada tindak lanjutnya, jadi nggak cuma seminar saja, tetapi benar-benar ada buktinya, konkretnya. Ini saya buatkan format proposal, contohnya yang kreativitas mahasiswa yang pengabdian masyarakat. Nah ini contoh saja ya, ada lembar, ini contoh tadi administrasi tata tulis ya, itu terpaksa diperhitungkan juga. Kemudian seperti ini pengesahan, nanti pengesahan ini akan diupload ya. Kemudian bab 1 ya seperti ini, jadi sudah kita tuliskan ada bab 1 apa, bab 2 apa, dan lain sebagainya. Nanti pada saat membuat ini teman-teman bisa berdiskusi dengan dosen pendamping ya. Makanya ini kan butuh dosen pendamping yang nggak cuma sesuai bidang ilmu tapi juga nyaman ya, nyaman. Kalian tahu maksud saya nggih. Kemudian kondisi masyarakat sasaran. Ini mohon maaf sekilas kondisi masyarakat sasaran ini hampir sama dengan pengajuan proposal IBM, Iptek pengabdian masyarakat untuk lingkup dosen. Ini kondisi masyarakat itu seperti apa yang kita lihat, itulah yang kita tulis. Jadi objektif apa adanya. Jadi apa yang kalian lihat itulah yang Anda tulis. Jadi kayak saya tuh cerita, aku pergi habis ini ngapain ya. Jadi cerita dari hati. Ya, apa yang kalian lihat itulah yang kalian tulis. Ini sangat saya merasakan sendiri pada saat bikin proposal pengabdian ini benar-benar kelihatan sekali bahwa ini memang benar-benar hasil yang konkret. Ya, kemudian metode nanti banyak beberapa cara metode, istilahnya dengan model pelatihan, pendampingan atau apapun ya metodenya. Jadi pelatihan bisa di breakdown, dipecah-pecah lagi. Kemudian ini ada biaya dan jadwal. Ya, kalau sekarang tidak ada biaya honor ya. Kalau di PKM ada nggak Pak? Saya agak lupa. Itu, kalau mungkin di dosen sudah ya. Kemudian itu biodata anggota serta nanti pendampingnya. Ya, ini ya. Nah, sebenarnya kalau ada mahasiswa yang lolos PINMAS itu saya pernah baca di salah satu perguruan tinggi. Saya agak lupa. Itu pada saat dia menulis kurikulum vitae dia luar biasa pernah jadi pembicara. Itu mungkin salah satu ini ya Pak ya. Sistem seleksi, iya, track record-nya. Jadi saya pernah baca, nanti teman-teman bisa lihat di Google ya, cari di salah satu perguruan tinggi. Pada kurikulum vitae itu lengkap banget, pernah jadi narasumber. Dan narasumbernya apa saja ya disesuaikan dengan dia selevel mahasiswa dan juga di bidang ilmunya. Kemudian ada penghargaan, kemudian juga ini, ya ini saya kasih contoh saja. Nah, ini
mitra. Ini sama dengan lingkup dosen. Dosen itu pada saat pengabdian masyarakat, IPTEK, IBM ya. Mungkin teman-teman nanti bisa lihat di Google. Itu ada surat pernyataan kerjasama, kesediaan dari mitra. Nah ini, jadi bahwa mitra itu bersedia sebagai tempat pengabdian, kegiatan pengabdian. Nah itu penting sekali termasuk seleksi administrasi. Ya, nah ini dengan penuh tanggung jawab tanpa ada unsur pemaksaan. Nah itu ya teman-teman sekalian, ini contoh saja. Nanti kalau teman-teman sekalian butuh format seperti ini tinggal dimasukkan, saya berikan file MS Word-nya, tidak PDF, MS Word-nya nanti tinggal dimasukkan saja. Ya, jadi membuat seperti ini kalau dianggap mudah-mudah, dianggap susah-susah, tetapi jangan digawe susah banget. Kalau semakin jenengan logo, kita tuh akan abot untuk berjalan ke depan, gitu ya. Jadi berpikir yang enak, yang nyaman, gitu ya. Ya memang susah, tapi ya memang harus seperti itu. Gitu. Ya, terima kasih Bu Fitri. Jadi ini nanti kita harapkan ada kelanjutannya. Jadi nanti kita akan bentuk grup gitu ya. Jadi nanti dari email peserta nanti kita infokan itu ya grupnya. Dan juga ini tidak tertutup kemungkinan dari kampus lain atau itu ada teman itu ya dari kampus lain yang ingin bergabung juga bisa itu ya. Jadi bisa saling sharing untuk kelanjutan berikutnya ya. Nah, jadi nanti untuk kelanjutannya ini dari para peserta kan sudah ini ya, mendaftar dengan email, nanti kita akan hubungi itu ya, grup online untuk kelanjutan dari ini ya, pembahasan PKM ini selanjutnya ya. Baiklah, karena waktu sudah ini ya, jam 2 lebih 18 menit ya sudah. Ya, kami ucapkan terima kasih kepada semua partisipan yang sudah ini ya berkenan mengikuti seminar online pada hari ini ya. Alhamdulillahirabbil alamin sudah berjalan dengan lancar ya. Kami ucapkan terima kasih ya. Semoga dari acara ini ada kelanjutan ini ya, kegiatan berikutnya ya tentunya lebih seru dan bisa bermanfaat bagi kita semua ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Amin.